Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara Mesir. Tentunya kalian telah mengenal negara Mesir, bukan? Ya, negara Mesir itu merupakan negara dengan legenda kisah Raja Fir'aunnya dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Dan kisah tersebut telah tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Baik anak-anak, kita akan mulai membahas negara Mesir. Berbicara Mesir tidak lepas dari piramid. Mesir merupakan negara peradaban kuno di lembah Sungai Nil. Apa hubungan Mesir dengan piramid? Ya, piramid merupakan bangunan khas negara Mesir sebagai tempat makam raja-raja. Piramid merupakan salah satu bangunan budaya peradaban Mesir kuno. Jadi, berbicara Mesir, tentunya ingat dengan piramid. Secara astronomis, Mesir terletak antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Luas wilayahnya adalah 1.1998 km persegi. Dengan batas wilayah sebelah utara adalah Laut Tengah, sebelah timur adalah Laut Merah, sebelah selatan adalah Sudan, dan sebelah barat adalah Libya. Secara geografis, Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengamati peta berikut ini. Kita akan membahas keadaan alam negara Mesir. Coba kita amati peta. Sebagian besar warna keputih-putihan, dan yang hijau adalah delta dan lembah Sungai Nil. Delta adalah tanah segitiga di muara sungai. Secara garis besar, keadaan alam negara Mesir dibedakan menjadi 4, yaitu Gurun Barat, Gurun Timur, Semenanjung Sinai, dan lembah dan delta Sungai Nil. Di samping itu, di negara Mesir juga terdapat terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah. Yang pertama adalah Gurun Barat, merupakan gurun pasir kelanjutan dari Gurun Sahara. Luas daerah ini hampir 3/4 wilayah Mesir. Daerah ini berbentuk plato dan sangat kering. Di beberapa tempat, kawasan plato tersebut terdapat depresi atau cekungan dengan oasis di dalamnya. Oasis ini adalah mata air di padang pasir. Bagian yang kedua adalah Gurun Timur atau yang dikenal dengan Gurun Arab. Kawasan ini terbentang dari daerah lembah Sungai Nil hingga Laut Merah. Merupakan plato yang gersang, terdiri dari batu kapur dan batu pasir, dengan puncak tertingginya adalah Jabal Sayed dengan ketinggian 2175 meter. Tidak terdapat oasis, hanya berupa wadi yaitu sungai kering. Bagian yang ketiga adalah Semenanjung Sinai. Daerah ini berbentuk plato segitiga yang terpisah dengan negara Mesir oleh terusan Suez. Daerah ini berupa gurun dan pegunungan gersang dengan puncak tertinggi Jabal Katerina, yaitu dengan ketinggian 2585 meter.
Yang keempat adalah kawasan lembah dan delta Sungai Nil. Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia dan merupakan kawasan yang subur di negara Mesir. Bahkan bisa diketahui tanpa Sungai Nil tidak ada kehidupan di Mesir. Maka seringkali Mesir disebut sebagai hadiah atau anugerah Sungai Nil. Lembah dan delta Sungai Nil merupakan pemisah antara gurun barat dan timur. Merupakan daerah yang subur sehingga padat penduduknya. Di sepanjang lembah ini merupakan pusat perkebunan kapas. Baik anak-anak, kita akan melihat dampak terusan Suez. Bagi dunia, terusan Suez akan memperpendek jarak dari Asia ke Eropa dan sebaliknya dari Eropa ke Asia. Sedangkan dampak bagi negara Mesir sendiri merupakan sumber devisa negara. Keadaan iklim. Mesir beriklim subtropis dan gurun. Perbedaan suhu musim panas dan musim dingin sangat besar, sehingga di Mesir sering mengalami badai pasir yang kering dan berdebu. Angin tersebut bertiup dari gurun Sahara menuju delta Sungai Nil dan disebut dengan angin Kamsin. Terjadi pada bulan April sampai bulan Mei. Keadaan penduduk. Berdasarkan data real-time pada 14 bulan Juli tahun 2018, penduduk Mesir adalah 99.442.595 jiwa atau sekitar 1,3% dari penduduk dunia. Jumlah tersebut menjadikan Mesir sebagai salah satu dari 20 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu pada ranking ke-14. Tingkat kepadatan penduduk Mesir yaitu 100 orang per kilometer persegi. Kebanyakan penduduk Mesir tinggal di pedesaan. Penduduk Mesir terdiri atas orang Nubia atau berkulit hitam, Hamid berkulit putih kehitam-hitaman, dan bangsa Kopta. Penduduk aslinya tinggal di kota-kota. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Keadaan perekonomian. Perekonomian di Mesir terdiri dari 4 sektor, yaitu pertanian, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Yang pertama adalah pertanian. Ini merupakan sektor ekonomi utama. Daerah pertanian terdapat di lembah dan delta Sungai Nil. Hasil pertaniannya berupa kapas, gandum, beras, gula, tebu, kurma, dan minyak zaitun. Hasil pertambangan adalah minyak bumi, fosfat, biji besi, dan mangan. Untuk hasil industri ada tekstil, pupuk, semen, industri besi, baja, bahan kimia, dan mobil. Daerah perindustrian terdapat di Iskandaria, Kairo, delta Sungai Nil, dan lepas pantai Sinai. Untuk perdagangannya, ekspornya adalah minyak bumi, kapas, benang, tekstil, fosfat, buah-buahan seperti kurma. Sedangkan importnya adalah mesin-mesin, alat transportasi, bahan-bahan kimia, batu bara, kayu lapis, dan bahan minuman. Anak-anak, untuk memperdalam wawasan kalian, silakan jawab kuis berikut ini. 1. Mengapa Mesir disebut anugerah Sungai Nil?
Kedua, jelaskan 4 faktor yang menyebabkan industri di Mesir terlambat. 3. Carilah informasi bentuk kerjasama Mesir dengan Indonesia. Demikian anak-anak materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, tentunya dengan negara yang berbeda. Ingat, keberhasilanmu tergantung pada usahamu sendiri-sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.